Mundar. Nah ini mihane yang pada hari Rabu itu tidak boleh dilakukan. Pada hari Rabu bulan apapun itu tidak boleh dilakukan di Desa Nunuk Baru. Terus ada ngundar. Nah setelah ngundar baru menenun. Paling segitu yang bisa saya uraikan tentang Tenun Buhun Gadot Majalengka. Atas segala kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya dan saya ucapkan terima kasih dan kepada para narasumber saya meminta juga arahan dan dukungannya buat Tenun Buhun Gadot Majalengka untuk kedepannya juga. Ya terima kasih, Sampurasun. Terima kasih Bu Kiki atas presentasinya. Sejarahnya panjang sekali Bu ya, Tenun Gadot Majalengka. Bahkan sampai tinggal 2 orang dan yang satu menderita katarak dan tangan ibulah yang kemudian telah melestarikan masa depan Tenun Gadot di Majalengka. Saya tidak sulit membayangkan bagaimana kalau ibu tidak datang pada waktu yang tepat. Mungkin generasi muda bangsa ini tidak akan mengenal lagi Tenun Gadot. Saya pribadi mengapresiasi Bu luar biasa prestasi Ibu yang telah melestarikan Tenun Gadot di Majalengka. Dan ternyata tidak hanya melestarikan, Ibu Kiki juga telah membawa Tenun Gadot ini masuk ke dalam fashion yang bisa diterima semua pihak ya Bu ya. Tadi ada foto-foto yang disajikan sebagai salah satu bentuk melestarikan Tenun Gadot agar lebih diterima di kalangan publik yang lebih luas. Saya pikir saya kehilangan kata-kata Bu buat Ibu, ini luar biasa sekali. Saya pikir teman-teman webinar juga yang mendengar presentasi dari Ibu Kiki, ini adalah salah satu role model ya bagaimana kegigihan dari seorang Ibu Kiki untuk melestarikan Tenun Gadot di Majalengka. Ibu Kiki, terima kasih. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab pada sesi terakhir. Baik, Ibu Bapak sekalian, selanjutnya sesi ketiga kita akan menerima pencerahan ya satu kali lagi yang sudah kita tunggu-tunggu juga pada sesi kedua dengan narasumber Ibu Wike Dwi Harti, seorang antropolog dan juga seorang fashion designer bagus-bagus _ by WD. Beliau adalah alumni Departemen Antropologi Universitas Indonesia. Beliau juga pendiri Yayasan Forum Kajian Antropologi Indonesia. Selain itu, beliau juga pendiri sekaligus anggota Mitra Wastra Nusantara. Beliau melakukan pembinaan kepada para penenun di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Beliau juga telah melakukan penelitian kulit kayu sebagai bahan pakaian di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Saya teringat Museum Kapuas Raya, Bu, yang saya pernah membina para edukator di sana, belajar tentang tenun ikat dari kulit kayu kalau nggak salah, sudah lama sekali. Terus yang berikutnya beliau juga melakukan pembinaan terhadap penenun di Amanuban, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan berbagai show festival sarung Indonesia diantaranya dan gelar batik nasional. Mari kita sambut Ibu Wike Dwi Harti. Ibu Wike, kami persilahkan. Selamat pagi untuk semua yang hadir di acara webinar ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk semua staf di Museum Sri Baduga. Juga salam kenal untuk para pembicara yang lain dan juga untuk Pak Moderator Pak Desmond. Saya di sini akan berbicara mengenai potensi tenun Baduy dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kenapa saya ambil tenun Baduy? Karena selain dekat dengan Jakarta, karena saya selain saya pecinta wastra, juga saya bergerak di industri kreatif dengan brand bagus-bagus.
di sini saya banyak membuat produksi fashion, jadi mulai dari pakaian sampai aksesoris dengan menggunakan tenun. Tenun Baduy, terutama tenun Baduy yang paling banyak saya gunakan. Selain letaknya dekat dengan Jakarta, coba bisa diinikan ya, mulai dari tenun Baduy. Bisa nggak untuk ininya? Halo? Ya. Ini saya kerap pergi ke Baduy ya, karena letaknya yang saya sampaikan tadi dekat dengan Jakarta, dan tenun Baduy itu memang buat saya mereka masih mempertahankan warisan nenek moyang yang lama gitu. Jadi tetap bertahan dengan tenun gedogan. Itu sangat berbeda dengan hasil dari tenun ATBM. Dia kasar dan memiliki serat yang untuk saya itu sangat indah gitu. Selain itu juga sebagai praktisi di bidang fashion, tenun Baduy itu menghasilkan umumnya bermotif geometris. Itu mudah dikombinasi dengan macam-macam gitu, karena saya juga memakai tenun tradisional lain dari berbagai daerah di Nusantara ini. Secara antropologis, Baduy itu secara kebudayaan masih dalam lingkar kebudayaan Sunda. Jadi bahasanya hampir sama gitu ya dengan orang-orang Sunda lainnya. Jadi berbeda dengan daerah Sunda lain yang di Kabupaten Banten, di Provinsi Banten bagian utara. Jadi dia lebih dipengaruhi oleh kebudayaan Jawa pesisir. Tapi kalau Baduy lebih ke pedalaman, jadi lebih dia pakai bahasa Sunda yang hampir sama dengan orang-orang Sunda lainnya. Jadi karena letaknya yang dekat dengan Jakarta, hanya sekitar 100 km, gampang dicapai. Jadi saya sebagai praktisi fashion tuh sering menggunakan tenun Baduy untuk keperluan pengembangan industri fashion gitu. Saya mencoba memakai tenun Baduy dengan kombinasi macam-macam tenun tradisi yang saya anggap bisa menjadi trendsetter. Jadi bukan sekedar trendsetter, tapi sesuai dengan kebutuhan orang-orang di kota. Jadi itu yang paling penting buat saya. Coba bisa diinikan lagi. Tadi Pak Yan juga sudah menjelaskan secara rinci. Saya rasa itu sangat menambah pengetahuan mungkin secara umum, tapi untuk saya itu sangat baik sekali penjelasan Pak Yan. Jadi saya di sini lebih membicarakan bagaimana yang seperti Pak Yan sampaikan tadi, saya sebagai praktisi yang membuat tenun ini menjadi sebuah produk yang mempunyai brand gitu. Jadi merek. Jadi yang bisa nikmati oleh pencinta fashion. Nah, ini saya di sini menggunakan tenun Baduy hampir di semua produk saya sejak tahun 2005 dengan mengkombinasikan berbagai tenun wastra yang lain dari daerah lain di Indonesia. Seperti yang di kiri ini, saya menggunakan tenun Baduy dengan kain tanimbar. Juga di kanan yang untuk produk
pria. Ini celana dan atasannya dari tenun Baduy. Terus saya beri detail dari tenun Tanimbar. Juga untuk yang wanitanya. Ini kutu baru, semua saya pakai dari tenun Baduy yang berwarna ungu. Bisa diinikan lagi, disampaikan. Nah, ini contoh dari tenun Baduy yang saya terapkan untuk produk fashion dari kombinasi dengan berbagai daerah ya. Yang sebelah kiri juga saya pakai tenun Tanimbar yang sudah diinovasi. Jadi warnanya diberi warna-warna terang. Jadi waktu itu saya ingat ini yang sebelah kiri, ini produk tenun Tanimbar yang sudah diinovasi warnanya oleh teman saya, sahabat saya, Pak Samuel Watimena. Jadi dia memberi pewarnaan yang baru, gitu. Jadi lebih cerah. Nah, yang sebelah kanan ini saya kombinasi tenun Baduy pewarna alam dengan tenun dari Tuban dan Batak, Ulos. Baduy juga membuat tenun pewarna alam, banyak ya. Tapi memang itu tergantung dari permintaan. Karena menurut orang Baduy sendiri, tenun Baduy lebih banyak permintaan dari pasar itu adalah tenun dengan benang pabrik. Gitu. Mungkin karena harganya jadi lebih murah dan masih banyak permintaan dengan warna-warna cerah. Jadi kalau pewarna alam seperti yang kita lihat di gambar nomor 2 ini dari kiri itu cenderung gelap gitu. Jadi nggak bisa karena pewarna alam jadi tidak bisa menghasilkan warna cerah. Berbeda dengan yang sebelah kiri, ini kan saya pakai merahnya itu untuk bawahan itu pakai tenun Baduy dengan warna pabrik, warna yang terang. Juga sebelah kanan, yang sebelah kedua dari kanan itu warna oranye itu warna pabrik dari tenun Baduy. Jadi saya rasa itu juga tidak salah bagi walaupun kita mendukung pewarna alam ya saya sendiri, tapi tenun pewarna pabrik itu juga sangat indah jika kita kombinasikan dengan macam-macam hal gitu. Jadi dia tetap punya rasa sekarang gitu. Jadi buat saya itu penting rasa yang sedang yang sedang digemari oleh penggemar fashion gitu supaya tenun tradisi juga ikut terangkat karena yang penting ini adalah seperti yang disampaikan Pak Yanyan bagaimana kita bisa mendapatkan pasar gitu. Jadi kita harus menyesuaikan kebutuhan pasar itu dengan apa yang kita buat. Nah, ini sebelah kanan ini juga tenun Baduy yang pakai bawahannya. Terus saya kombinasikan dengan tenun ATBM. Tenun ATBM ini yang garis-garis ini saya juga buat dengan motif saya sendiri. Kita buat di Pekalongan. Jadi itu bisa membuat produk itu jadi berbeda. Bisa digeser lagi. Ini contoh sebelah kiri adalah tenun Baduy yang atas dan bawahannya itu semua dari tenun Baduy yang klasik. Maksud saya klasik, jadi dia ini selalu ada dan mereka pakai sehari-hari. Ini warna hitam dengan motif kotak-kotak bawahan dan motif garis di atas. Dan ini hampir setiap hari dipakai oleh orang-orang Baduy di Baduy sendiri gitu. Jadi mereka lebih banyak memakai yang bawahan hitam ini untuk sehari-hari. Nah ini bisa kita saya kombinasikan dengan sentuhan
di Kutu Barunya motif dari NTT, TTS. Jadi itu tenun songket ya, songket dari Indonesia Timur. Itu untuk apa namanya Kutu Baru. Jadi bisa jadi berbeda. Dan yang ini, yang kedua dari kiri, ini juga tenun Tanimbar yang sudah beri sentuhan sekarang warnanya. Jadi bukan sentuhan bukan dari tradisi yang asli, motif tetap asli tradisi Tanimbar, tapi diberi sentuhan warna yang berbeda. Nah, atasannya saya gunakan tenun Baduy dengan detail sulaman dari Ibu Lita. Jadi dia membuat sulaman itu dari sulaman dari motif Kalimantan. Nah, ini jadi perpaduan dari tenun Baduy, tenun Tanimbar, dan sulaman dengan motif Kalimantan. Ini kedua dari kanan, bawahannya ini dari tenun Baduy, saya kombinasi juga dengan tenun Tanimbar. Jadi bisa tampil agak lain gitu ya. Nah, yang kanan saya memperlihatkan tenun Baduy saya pakai untuk keperluan sepatu. Jadi ini sepatu sendal yang bisa dipakai sehari-hari. Ini juga dari tenun Baduy yang disongket. Jadi Baduy itu juga mengenal teknik sungkit ya. Jadi setelah ditenun, mereka memberi detail sungkit yang semua ini tradisi dari sana, dari Baduy sendiri. Bisa next. Seperti yang saya sampaikan tadi, tenun Baduy itu sangat bervariasi dan motifnya yang sederhana, geometris, yang mudah dipadukan dengan macam-macam tenun tradisi lain. Dan dia juga dibuat dengan alat tenun gedogan. Tidak luntur, meskipun dia benang pabrik. Gitu. Meski sekarang banyak yang memakai pewarna alam untuk yang membuat ya tenun Baduy, tapi relatif masih sedikit penggunaan benang pewarna alam karena mungkin jadi harganya kan jadi lebih tinggi, dan itu mereka hanya memenuhi permintaan pasar saja. Jadi mereka baru buat kalau diminta, kalau enggak dia tetap membuat tenun gedogan dengan benang pabrik. Benang pabriknya diambil dari Jawa Barat ya, dari Majalaya. Mereka naik kereta membeli benang, terus jadi biasanya ada beberapa bapak-bapak dari orang Baduy yang berangkat nyaba gitu ke Bandung untuk membeli ini. Jadi yang perempuan Baduy umumnya banyak di rumah ya, mereka mengerjakan pekerjaan ladang, mengasuh anak, mengurus rumah tangga. Jadi di waktu senggang baru mereka menenun gitu untuk menambah perekonomian keluarga. Atau dia sebagai penampung, ada juga yang begitu. Jadi penampung, suaminya yang bergerak mencari benang, terus mereka memberikan benang-benang itu kepada para perajin di sana untuk membuat tenun. Jadi para suami dan para istri itu bekerja mendukung ya, saling membantu satu sama lain, baik itu di ladang maupun sebagai penenun gitu. Jadi bapak-bapaknya yang memasarkan ke Jakarta, atau mereka punya toko kecil di Baduy untuk menjual produknya. Ya, next.
Ini sejak awal saya memang seperti yang saya sampaikan tadi, saya banyak membuat produk fashion dengan tenun baduy, gitu ya. Jadi baik apakah itu tenun baduy yang dikombinasikan dengan tenun tradisi atau dengan semua tenun baduy. Seperti yang kiri ini, atas bawah ini semua tenun baduy. Dan kemudian saya beri detail dengan sulaman tangan sendiri gitu supaya itu lebih menjual. Coba next lagi. Sejak 2019 karena saya harus berinovasi dengan sesuatu yang baru dan bukannya saya bosan dengan tenun baduy yang berwarna atau yang sudah ada motif, tapi saya harus di satu sisi saya sebagai bergerak dalam bidang fashion, saya harus membuat sesuatu yang terus baru gitu. Jadi saya ambil tenun baduy yang polos, ya. Ini tenun baduy polos seperti yang kiri ini. Kemudian saya memberi warna sendiri dengan pewarnaan alam. Terus dari pewarnaan alam itu warnanya tergantung saya mau indigo, mau yang merah bata, mau apa. Terus kami beri motif pewarna alam tadi, tenun yang sudah berwarna itu dengan teknik pembatikan. Jadi saya membuat motif sendiri untuk keperluan fashion ini lebih lanjut. Ada yang saya beri detail dengan sulaman tangan seperti yang di kanan ini, ya, supaya lebih ada sesuatunya gitu. Jadi saya selain dengan penenun baduy juga dengan penenun dari Kulon Progo Jogja. Mereka itu yang mungkin saya sedikit yang menceritakan bagaimana saya bekerja sama dengan penenun dari Kulon Progo itu. Mereka biasa membuat tenun itu untuk keperluan rumah tangga seperti untuk serbet, untuk serbet, untuk itu lagi kebutuhan interior dan spray. Jadi itu saya bilang sama mereka, saya suka motif-motif yang dihasilkan ya. Ada yang kotak, ada yang ini semua kan polos warnanya, warna-warna off-white gitu. Dan semua benang katun. Jadi saya bilang, coba buat dengan yang lebih tipis gitu. Jadi bukannya 2 benang, tapi 1 benang. Nah akhirnya saya proses juga seperti ini, seperti tenun baduy. Dengan pewarnaan alam dan proses teknik diberi motif dengan teknik pembatikan. Boleh di ini lagi di next. Nah ini contoh dari hasil dari tenun baduy polos yang saya beri warna, kemudian dengan teknik pembatikan. Motifnya sesuai dengan yang saya gambar ya. Jadi yang saya beri, terus mereka proses itu. Jadi ini ada dua kali proses ya. Jadi ini seperti yang saya tampilkan di sini. Ini contoh-contoh dari tenun baduy polosan yang saya kemudian kembangkan dengan memberi pewarna alam, terus diberi motif pembatikan. Ada yang garis juga, ada yang ya macam-macam, diberi motif bunga dan sebagainya. Boleh lagi? Nah ini contoh juga. Ini semua tenun baduy polosan. Jadi yang penting untuk saya adalah saya tetap menjaga hubungan dengan penenun baduy ya, supaya mereka juga dalam masa pandemi ini karena mereka udah tidak pernah nyaba lagi ke Jakarta gitu, hampir udah 7 bulan, tapi saya tetap membeli produk mereka dengan yang polos gitu, supaya kita sama-sama saling, ini saya tuh lebih ke saling membutuhkan gitu.
Jadi kita saling mendukung. Nah ini juga saya kasih motif yang berbeda-beda gitu. Jadi saya rasa sebagai yang bergerak di bidang fashion harus terus berinovasi seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Yan untuk kita juga punya inovasi yang yang digemari gitu. Jadi kita harus tahu pasar kita sendiri bagaimana. Jadi saya kan menjangkau dari remaja sampai dengan seusia saya sendiri gitu. Jadi ibu-ibu di atas 50 tahun. Jadi ini contoh dari tenun-tenun Baduy yang saya buat dari polosan yang diberi pewarna alam dan kemudian saya beri motif pembatikan dengan teknik pembatikan. Ya. Jadi sampai sekarang saya tetap merangkul penenun lokal untuk menjawab kebutuhan pasar, gitu ya. Cuman seringkali saya juga suka prihatin banyak yang memanfaatkan tenun lokal untuk menunjang pengembangan ekonomi kreatif mereka, tapi justru merugikan gitu, karena mereka ambil seenaknya motif ya, yang kadang-kadang juga sangat tidak mendukung, yaitu dengan main print gitu. Itu atau print atau mengcopy gitu. Jadi tidak ada keuntungan sendiri gitu buat si penenun lokalnya gitu. Jadi mereka hanya ambil gitu yang mereka perlukan, tapi tidak ada pengembangan lebih lanjut. Saya pernah juga diundang oleh Kementerian Koperasi untuk memberikan pelatihan dalam arti ini ke penenun Baduy. Jadi bukan, mereka tuh udah jago menenun. Jadi nggak perlu kita memberikan arahan gitu ya. Jadi yang dasar gitu. Tapi bagaimana mereka menciptakan sebuah yang baru. Jadi karena di sana kan nggak ada listrik, nggak ada mesin jahit. Jadi saya bilang banyak yang datang, mereka juga bingung kalau beli tenun Baduy gitu ya dalam bentuk lembaran. Jadi saya ajarkan mereka cara mengikat kain gitu. Jadi kalau datang remaja-remaja yang piknik gitu ya ke Baduy, kamu kasih tahu bagaimana membuat mengikat kain gitu. Jadi supaya itu terasa bukan seperti ibu-ibu gitu ya, jadi terlalu yang lokal, jangan gitu. Jadi saya ajarkan mereka mengikat kain beberapa macam gaya gitu. Jadi mereka juga senang gitu. Jadi dia punya pengetahuan tambahan. Terus banyak tenun-tenun Baduy yang juga misalnya salah gitu ya mereka bikin. Nah, terus saya bilang, kita buat bando atau ikat kepala gitu. Akhirnya mereka buat, terus mereka bisa jual juga untuk para remaja-remaja yang datang, anak-anak muda yang piknik ke sana. Jadi mereka juga beli bisa dengan murah gitu kan. Jadi dia ikat kepala bando yang macam-macam tanpa perlu menggunakan mesin jahit. Saya juga pernah sedih ya mendengar juga dari sebagian penenun, mereka diberi mesin ATBM. Saya rasa itu salah gitu ya. Justru kenapa mesti dikasih ATBM? Padahal di sana kan nggak ada listrik gitu. Jadi itu bantuan yang sebetulnya buat saya itu percuma gitu. Nggak ada gunanya, mubazir. Kenapa mereka nggak dibuatkan aja gedogan yang baru gitu. Jadi jangan merusak tradisi. Buat saya tuh gedogan itu meskipun lama tapi hasilnya akan baik, dan tenun Baduy itu relatif murah ya. Jadi bahwa mereka masih memakai tenun gedogan itu luar biasa sekali, karena hasil yang mereka capai itu sangat luar biasa, hasilnya sangat baik. Jadi saya harap pendekatan untuk ke mereka itu lebih ke lebih yang
kearifan lokal tuh harus dijaga gitu. Jadi jangan membuat mereka bergantung kepada pihak lain. Sejauh ini mereka tetap mandiri. Jadi biarkan mereka mandiri gitu. Jadi jangan merusak gitu ya tatanan yang sudah ada. Ya, next. Nah, jadi bagus-bagus tuh tetap komitmen untuk mendukung sustainable fashion gitu ya. Karena kearifan lokal itu memang harus dijaga dan akan justru harus dijaga dan dicari bagaimana itu bisa mendukung, kelebihannya tuh bisa mendukung proses untuk produksi fashion. Ya, next. Ini ketika saya juga memberi arahan di NTT ya, di Kabupaten Timur Tengah Selatan, mereka tuh memang sangat bergantung kepada benang pasar ya. Kadang-kadang saya suka sedih. Mereka sudah menenun begitu keras, begitu lama, tapi benangnya luntur gitu ya. Itu kan jadi susah juga gitu buat kami gitu ya sebagai ya bergerak di bidang fashion gitu. Kita nggak mungkin memakai produk yang luntur gitu, karena kan kita berhubungan dengan pasar ya, dengan klien gitu. Jadi pelanggan. Nah, itu kan harus dijaga. Nah, ini karena inilah kesulitan mereka. Jadi ujung-ujungnya memang itu ya kayak seperti lingkaran setan. Jadi tengkulak yang datang tuh kasih benang yang murah tapi luntur gitu. Sebetulnya kan seperti misalnya Baduy gitu ya. Baduy itu kan bagus ya, benang yang dipakai walaupun berwarna terang tapi tidak luntur gitu. Dan inilah kesulitannya kalau di NTT dan segala macam. Itu di pelosok-pelosok itu jauh, mau ke kota aja susah gitu. Jadi mereka memang tergantung dengan yang tersedia gitu. Nah, inilah harus ada dari hulunya sendiri, dari Pemdanya yang membantu mereka gitu. Apakah ada koperasi atau apa gitu. Jadi supaya produk mereka juga bisa kita pakai. Itu ada selalu ada keluhan gitu. Itu kan cantik ya. Jadi saya selalu pakai yang aman gitu. Yang aman tuh artinya hitam putih gitu ya, untuk sentuhan-sentuhan dari NTT, dari produk-produk tenun yang berwarna aman gitu. Jadi kalau udah ada terangnya, udah ada oranye, merah, itu hampir semua itu masih sampai saat ini masih luntur benangnya. Jadi kan nggak mungkin kita menjual pakaian itu untuk di dry clean semua gitu. Padahal tenun itu kan baiknya kita jaga jangan sampai kena kimia juga gitu. Seperti deterjen yang membuat mereka terus habis gitu. Jadi tapi dengan mencuci sendiri pun dengan shampoo yang seperti mereka sampaikan, kadang-kadang lunturnya itu masih nyata gitu. Jadi itu yang saya kadang-kadang suka sedih juga. Tapi kalau mau pakai satu warna alam semua, selain mereka juga butuh waktu, juga produk mahal dan mereka juga sulit menjual. Jadi kalau saya tetap ya bagus-bagus itu setengah-setengah. Jadi kadang-kadang kita pakai pewarna alam juga pabrik, tapi dengan benang yang kita pilihan, tidak luntur gitu. Ya, satu lagi coba. Ya, jadi gitu itu. Jadi saya tetap ya bagus-bagus tetap memakai benang katun, karena saya anggap kalau benang katun itu mudah diurai, gampang dicuci dan tidak menimbulkan permasalahan pada lingkungan. Jadi saya rasa saya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai yang salah satu dari yang disampaikan oleh Pak Yanyan, bagaimana menerapkan
industri kreatif ini, ekonomi kreatif ini dalam sebuah industri fashion. Gitu. Ya, terima kasih untuk semua dan terima kasih untuk para peserta webinar pagi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wike atas presentasinya tentang potensi tenun budaya dalam mendukung ekonomi kreatif. Produk-produk yang tadi sudah dipresentasikan, saya pikir juga sudah menjawab semua pertanyaan yang tadi diajukan di awal. Dan bahkan ada catatan kalau melihat menggunakan pendekatan yang disampaikan oleh Pak Yadian antara knowledge, business, dan innovation itu sudah terimplementasi dengan baik ya Bu ya, melalui produk-produk yang Ibu sajikan tadi. Kemudian juga Ibu juga membangun jaringan kerja usaha industri kreatif. Kalau misalnya menggunakan pendekatan dari Pak Yana juga sudah terimplementasi. Malah yang saya ikut prihatin apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi juga mungkin menjadi catatan bagi para peserta webinar ini. Usaha memajukan jangan sampai mengganggu kearifan lokal yang sudah hidup menjadi bagian dari nilai peradaban mereka, begitu ya Bu. Baik Bu Wike, terima kasih banyak atas paparannya. Ibu Bapak sekalian, peserta acara webinar Museum Sri Baduga, kita telah bersama-sama mendengar presentasi pengetahuan, wawasan yang sangat dalam dan bermanfaat buat kita dari 3 narasumber, Bapak Yan, Ibu Kiki, dan Ibu Wike. Dan sekarang kita tibalah sesuai dengan susunan acara masuk ke dalam sesi tanya-jawab. Untuk sesi pertama ini, saya mendapat aba-aba dari panitia, buka dulu 30 menit. Dan Pak Yan telah menyampaikan bahwa pertanyaan untuk beliau akan dirangkum sekaligus. Jadi kesempatan pertama mungkin kami berikan kepada Pak Yan untuk menanggapi pertanyaan dari peserta webinar kali ini. Kami persilakan Pak Yan. Baik, terima kasih Kang Moderator. Jadi apa yang dipaparkan oleh Ibu Kiki dan Ibu Wike itu menambah kekuatan dari kedalaman webinar ini. Saya akan jawab, tidak perlu membacakan pertanyaan dari rekan-rekan yang hadir di sini, tetapi saya akan menjawab begini. Yang pertama adalah dari Ibu Sri Lestari. Apa perbedaan batik Sunda dengan batik Jawa Barat? Nah, yang pertama, batik Sunda itu adalah kewilayahan budaya. Nah, itu ya. Jadi itu sangat luas. Nah, kemudian kalau batik Jawa Barat itu secara geografis. Jadi dikungkung oleh wilayah geografis. Sebetulnya ada satu lagi istilah, yaitu batik priangan. Apa itu batik priangan? Itu adalah wilayah keresidenan ketika era kolonialisasi masuk di kita. Jadi sebetulnya kalau Ibu Sri Lestari bertanya, apa batik Sunda, batik Jawa, dan batik priangan, itulah jawabannya. Tapi yang jelas adalah kalau berbicara tentang Sunda, itu ada Sunda Buhun dan Sunda Kiwari. Jadi ada Sunda Lama dan ada Sunda Bihari. Gitu. Nah, Kiwari, ada Sunda Bihari atau Buhun dan Sunda Kiwari. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah dari Ibu Samaria ya di Medan. Jadi bagaimana era pandemik ini untuk istilahnya menjual atau membuat sesuatu tenunan itu bisa diterima. Jadi salah satunya adalah ada satu iklan Coca-Cola ya, waktu era sebelum pandemik. Coca-Cola itu sangat intens dengan kekuasaannya menyebarkan di dalam satu iklan televisi itu, membuat satu cara bagaimana supaya bisa semuanya itu first sight. Jadi pada tanggapan pertama itu tercengang, terpesona. Contohnya begini, Coca-Cola itu membuat satu memperlihatkan botol Coca-Cola ya. Pada tayangan pertama botol Coca-Cola, kemudian tayangan kedua itu secara animasi itu adalah keluarga. Kemudian Coca-Cola, kemudian kehidupan, Coca-Cola, minuman, terus saja demikian. Coca-Cola, minuman, Coca-Cola, rumah, Coca-Cola, dan semuanya. Sehingga secara intens kita di dalam pikiran bawah sadar itu ingat Coca-Cola terus. Barangkali Bapak Ibu hafal ya, Coca-Cola ketika Lebaran, Coca-Cola ketika Natal, Coca-Cola ketika Tahun Baru, Coca-Cola ketika pandemik,
itu beda iklan-iklannya. Tapi yang jelas Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Nah, itu ya sekarang kita di dalam, tadi saya sudah menerangkan, dalam konektivitas atau jejaring itu juga harus intens. Jadi kalau punya produk apakah itu produk baru atau produk hasilan dari Ibu Samaria, itu kalau bisa menjadi selebgram. Itu salah satu dipakai media sosial, apakah itu FB, Instagram, atau misalnya lain-lain yang lain gitu, itu dipakai dan kemudian harus intens. Karena apa? Karena branding itu tidak pernah tidur ya, dari awal, dari kita bangun sampai akhirnya tidur lagi, itu harus jalan terus ya. Saya ini ada satu contoh, saya bilang saya lihat selebgram yang certified itu apa? Setiap 5 menit itu berubah terus, tayangan-tayangan yang ada, statusnya itu berubah terus, sehingga para followersnya itu selalu melihat apa yang ditayangkan seperti itu. Apa syaratnya? Pertama, harus baru, produknya harus baru, unik. Kalaupun tidak baru, tapi unik, berbeda dengan yang lain. Itu bagaimana caranya? Kita harus cari atau search atau browsing, harus yang kebaruan itu yang bagaimana. Kedua, harus ada narasi. Kalau misalnya ini adalah tenun Jawa Barat, tenun Sunda, harus ada narasi kekhasan. Jadi produk-produk sekarang itu jangan tidak harus terkenal duluan, tidak, tetapi bagaimana narasi yang diberikannya itu amat khas gitu ya. Nah, kemudian itu kalau produk yang didesain oleh Ibu Wike, saya lihat ya, dari walaupun itu adalah secara modal itu adalah dari Baduy, tapi dikreasikan, diolah dan seterusnya, kemudian di sesuatu menjadi unik ya, itu tinggal dinarasikan bahwa tenun Baduy itu bla 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 dan sekian, sehingga orang menjadi tertarik. Jadi sekarang tidak hanya secara visual, juga secara konsep ya harus dikenalkan itu. Nah, kemudian kan sekarang itu istilahnya bukan mega trend, tapi micro trend. Jadi orang-orang kecil pun bisa menjadi bintang. Ya. Mohon maaf kalau saya mengambil analogi yang lain. Kok Ade Londok bisa sampai terkenal? Itu karena keunikannya aja, walaupun sebetulnya ada hal-hal yang memang belum pantas untuk dikemukakan ya seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ya dari Pak Supaat ya. Sampai sekarang saya melihat bahwa batik, ibarat batik dulu ya, batik itu adalah Javanese language. Jadi bahasa Jawa itu asli dan memang di dalam ensiklopedi tekstil itu adalah bahasa Jawa. Hanya ketika mempertanyakan tenun Sunda atau Jawa, apalagi lurik dan seterusnya, itu secara teknis filosofis bagaimana, ini saya akan cerita satu ya, bahwa ada sebetulnya istilah ma'at di Sulawesi. Kemudian ada istilah simbol, ada istilah kain eyek gitu ya. Yang sebetulnya di Sunda itu eyek itu mulai dari paheyek-eyek. Jadi seperti tenunan, seperti tangan. Lagi paheyek-eyek seperti ini. Jadi istilahnya di dalam siksaan dan Angkarasian abad ke-16 ya, di dalam naskah Sunda kuno atau Buhun itu ada istilah eyek, itu paheyek-eyek seperti ini ya. Jadi kalau saya tadi melihat presentasi Ibu Wike, memang tenun Baduy itu tenun yang buhun, yang lama, yang sebetulnya pada era abad Hindu itu sudah ada. Jadi belum ada satu riset kecuali saring resipokal mempengaruhi itu kalau tenun ya. Tapi kalau batik saya percaya pertamanya itu adalah Jawa karena Javanese language ya. Baik, kemudian untuk Lia Amalia ya. Jadi memang harusnya adalah HIBS itu ya, Knowledge Innovation System itu harus ada bisnis. Core-nya itu bisnis. Jadi harus spirit zaman, jangan takut ya. Jadi harus kita terkoneksi, kreatif, kolaborasi, kemudian kearifan lokal. Jadi yang pertama harus unik ya. Kita memiliki dua modal. Pertama modal tenun gadok, yaitu modal kearifan lokal. Kemudian mau diurbankan apa? Yaitu dari produk bagus-bagus gitu ya, dari produk modern, jadi modernize. Nah, ini situlah ada branding. Nah, kita sebetulnya sudah punya. Nah, sekarang apa lagi gitu ya? Apakah material yang dari Garut, dari Sumedang atau dari Cirebon kemudian disatukan dengan CV yang lain ya, selain bagus-bagus gitu. Nah, yang jelas adalah kita harus level up.
kita harus menaikkan level kita. Saya melihat apa yang dijanjikan oleh Ibu Wike itu terjadi. Jadi kalau kita terus-menerus berada di tataran tidak level up, tidak di atas, tidak high end, itu memang tidak akan, dalam tanda kutip, tidak akan terjual seperti apa yang disebutkan nanti di dalam komodifikasi. Nah, untuk itu saya akan berbicara menanggapi pertanyaan terakhir dari Ardi ya. Apakah ini komoditas? Betul ya, karena tenun itu komoditas, itu jalur dagang. Indonesia itu lingua franca, itu jalur perdagangan dunia. Batik pun sebetulnya mulai dari perdagangan dunia itu. Tidak serta-merta batik itu mulai dari kearifan lokal dalam itu, tidak, tetapi bagaimana mengakulturasi orang-orang Jawa pada saat itu untuk menjadikan teknologi-teknologi pembatikan dalam tanda kutip itu menjadi milik sendiri. Nah, di situ harus ada bayat, harus ada baptis, harus ada state bahwa itu adalah produk kita. Nah, awalnya sih barter, kemudian nanti ada uang, kemudian ada komodifikasi, yang jelas adalah ada pasar, jadi ada permintaan, ada satu kebutuhan. Jadi tidak mungkin dulu itu tenun itu untuk tenun, tidak ya, tapi berdasarkan perbarteran seperti itu. Nah, sehingga tadi ada pertanyaan soal mengapa tenun itu tenun Baduy atau apa ya, saya lupa lagi tadi pertanyaannya, itu disebut tak benda gitu. Jadi betul itu tak benda, karena kalau benda itu hanya sebagian kecil. Jadi dalam satu teori Hesketh, John Hesketh tahun 2002, itu ada suatu produk itu ya, ada idea. Jadi kalau kita lihat dari hilir dulu ya, jadi ada artefak, ada produk yang tangible ya, yang bisa diraba tadi ya, dirasa, kemudian naik ke pola, ke paradigma, kemudian naik ke aktivitas, kemudian naik ke idea. Apa yang tadi saya rangkum di dalam satu segitiga, ada idea, ada tawaruh, ada konsep-konsep. Nah, di situ yang disebut tak benda. Jadi tidak hanya benda saja yang mendapatkan pengakuan, tapi keseluruhan the whole of artifak itu, aktivitas, konsep, pola, paradigma, kebiasaan, tata titi, itulah adalah satu kearifan. Nah, kearifan inilah yang disebut tak benda. Demikian, mudah-mudahan tidak puas. Terima kasih Pak Kang Desmond. Bangga. Saya puas sekali Pak Yan, saya puas sekali. Dari hulu ke hilir langsung, bahkan saya langsung teringat pada peristiwa Pak Cokro Aminoto pada saat mendirikan koperasi produknya itu kan batik Pak ya, pada saat melakukan pergerakan kemerdekaan dulu. Terima kasih Pak Yan. Ya, baik, selanjutnya baik, selanjutnya Ibu Kiki, mohon izin. Ada saya melihat ada 4 pertanyaan, Ibu, saya bantu bacakan. Iya. Siap. Ya, yang pertama, pewarnaan dalam pembuatan tenun tradisional dulunya menggunakan bahan-bahan tradisional atau tumbuhan tradisional. Lalu bagaimana dalam pembuatan tenun pada masa sekarang, apakah masih menggunakan pewarna tradisional, dan bagaimana pelestarian tenun tradisional dengan masuknya berbagai pengaruh dari luar yang lebih disenangi kaum milenial? Satu dulu Bu, silakan. Oke. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tenun Buhun Gadot Desa Nunuk Baru dahulu, ya halo. Oh iya. Silakan Bu, silakan. Ya halo. Untuk zaman dahulu memakai pewarna alam, cuman di sekitar tahun 40 sampai 2015 itu masyarakat atau para penenun, para maestro udah menggunakan bahan dari wantek. Yang tadi ada gambarnya itu dari penggunaan wantek. Kemudian karena saya dan regenerasi, saya cerita sekilas, saya mendirikan regenerasi tenun Buhun Gadot. Jadi regenerasi daripada para maestro yang sekarang ada berjumlah sekitar 30 orang. Dari usia 40 sampai usia kelas 4 SD itu ada regenerasinya. Nah, itu saya aktifkan kembali untuk memakai pewarna alam. Jadi tenun Buhun Gadot itu terdiri dari 2, memakai bahan pewarna alam dan memakai wantek.
ya jadi gimana pesanan, misalkan ada yang pesan pakai pewarna alam, kita juga menyediakan pewarna alam, dan untuk yang pengen warnanya yang cerah, kita juga persiapkan dengan pewarna dari Wantek atau kimia. Begitu. Ya, baik. Yang kedua, Bu ya. Sudah, Ya. boleh saya lanjutkan yang kedua? Iya, silakan. Buat Ibu Kiki juga, apakah cara pembuatan tenun di Majalengka, Jawa Barat sama dengan tenun-tenun di seluruh Nusantara? Nah, untuk cara pembuatan mungkin sama, cuman ada 2 jenis kapas yang saya tahu di Jawa Barat mungkin ya, karena saya menemukan juga kapas namanya itu kapas kecil, dan di Ciamis, dan dulu juga di Desa Nunuk Baru itu ada kapas kecil dan ada kapas honje atau kapas besar istilahnya. Nah, untuk kapas kecil itu harus memakai alat. Jadi ada satu proses lagi tambahan ya, karena harus memakai alat namanya hindesan. Dihindas itu harus pakai kapas kecil. Kalau kapas besar nggak usah, langsung aja istilahnya dibuka itunya, bijinya di vertikal simbol garis surgawi, horizontal simbol garis duniawi manusiawi. Nah, gitu aja. Jadi vertikal, horizontal, manusia dan Tuhannya. Nah, itulah yang ada di tenun Buhun Gadot yang tertinggal sekarang, poleng dan motif kotak-kotak. Baik. Lanjutkan, Bu. Ya. Ya, Udah, Mas? sudah cukup? Ya, ini ada lagi, Bu, yang keempat. Beliau bertanya, jika saya ingin memperkenalkan tenun pada anak usia dini, apakah ada kegiatan yang kira-kira bisa diikuti anak PAUD seperti untuk membatik? Oh, membatik. Kalau Tidak membatik, ada, ya? Tenun Buhun Gadot belum di batik, ya. Baik. Terima kasih banyak, Bu. Nanti ini pertanyaannya Sama-sama. nanti mungkin dijawab sama yang Ibu Mika mungkin nanti. Pak Yan. Baik, Ibu Kiki, untuk sesi pertama demikian pertanyaan yang telah disampaikan oleh peserta webinar. Terima kasih atas tanggapan dan jawabannya, Ibu Kiki. Iya, sama-sama. Makasih. Baik, Ibu Wike, mohon izin saya menyampaikan pertanyaan. Apakah perlu saya bantu dibacakan pertanyaannya, Bu? Unmute. Saya bantu bacakan pertanyaannya ya, Bu. Yang pertama, beliau menyampaikan apresiasi karya Ibu sangat luar biasa dalam melestarikan tenun tradisional Baduy. Tenun Baduy telah ditetapkan sebagai WPBB. Mengapa dikategorikan sebagai budaya tak benda? Padahal kain tenun itu merupakan benda yang bisa dilihat dan diraba. Mohon pencerahannya dari Ibu. Saya rasa sudah pantas ya tenun Baduy itu diberi penghargaan gitu. Karena mereka tetap bertahan dengan tradisi lama, yaitu memakai alat tenun gedok gitu. Jadi mereka tidak, jadi karena itu sangat sesuai dengan kebudayaan setempat, lingkungan setempat gitu. Jadi mereka tidak terpengaruh dengan kebudayaan luar, jadi tidak mengenal listrik dan sebagainya. Jadi itu memang yang harus kita hormati gitu, terhadap apa yang mereka, tradisi yang mereka pertahankan. Dan sampai saat ini jadi saya rasa sampai kapanpun tenun Baduy itu akan tetap hidup karena mereka ada kebutuhan sendiri gitu dengan tenun tersebut. Jadi regenerasi juga berjalan lancar karena untuk status sosial di sana yang dianggap penting adalah berapa tenun yang mereka miliki gitu. Jadi itulah, kalau mereka punya tenun yang sesuai dengan tradisi yang harus mereka miliki, seperti untuk diturunkan kepada anak
anak-anaknya diwariskan gitu, itu udah itulah yang terus mereka jaga. Jadi mereka tuh menyimpan tenun untuk diwariskan, dan mereka tetap memakai tenun yang dibuat di sana untuk pakaian sehari-hari. Mereka di sana terutama Baduy dalam tidak ada tuh yang memakai pakaian di luar tenun Baduy gitu. Jadi saya rasa itu yang patut dihargai. Dan seandainya kita itu tenun Baduy dan tenun luar juga kan pemisahannya sampai sekarang kenapa ada penyebutan itu juga tidak ada deskripsi secara jelas, tapi secara keseluruhan adat dan istiadat yang diwariskan itu tetap sama, jadi berlaku umum baik untuk Baduy luar dan Baduy dalam. Tapi yang membedakan Baduy luar tuh agak lebih longgar. Jadi mereka kalau pergi nyaba keluar dia boleh pakai kendaraan. Kalau Baduy dalam kan tetap jalan kaki. Dan kalau Baduy luar yang laki-laki masih bisa tuh pakai oblong begitu. Tapi kalau perempuan Baduynya tetap pakai kebaya hitam, kebaya itu. Jadi saya rasa yang patut dihargai oleh mereka adalah mereka tidak akan tergantung dengan dunia luar. Mereka tetap mandiri karena seandainya tenun itu tidak dibeli oleh dunia luar pun mereka akan tetap bertahan karena mereka tuh saling mendukung dan membutuhkan di dalam sendiri gitu. Jadi apa yang mereka buat, mereka jual gitu kepada warga sekitar yang tidak menenun gitu. Jadi saya rasa itulah yang saya salut gitu ya sama orang Baduy karena mereka tuh saya rasa kepercayaan dirinya sangat tinggi dan sangat mandiri. Dia bisa lingkungannya bisa mensupport kebutuhannya sendiri. Jadi memang dia terkategori sebagai WPTB ya Bu ya. Yang kedua Bu Wike, bagaimana cara pemeliharaan kain tenun Baduy? Bagaimana cara pemeliharaan kain tenun Baduy untuk dapat dilestarikan sebagai budaya lokal yang dapat dikenal sampai ke mancanegara? Itu Bu. Ya. Sebetulnya gampang saja kalau tenun Baduy itu kita cuci dengan saya gini ya, saya pernah nanya sama orang-orang baik di NTT maupun di Baduy, mereka tuh cuci tanpa deterjen, ya, karena deterjen itu kan kimia, jadi akan merusak tenun itu sendiri. Kalau seperti di Sumba gitu, yang dekat laut, mereka cuci di laut aja gitu, jadi itu bersih gitu. Tapi kita tidak mungkin memakai air laut karena kan kita seperti saya tinggal di Bogor jauh gitu, jadi saya pakai shampoo. Mereka bilang yang tinggal di kota gitu ya, kayak di orang Sumba tuh yang tinggal di kota tuh dia bilang pakai shampoo aja Bu gitu, karena saya pikir logikanya juga benar gitu, karena shampoo itu pasti tidak mengandung zat yang berbahaya gitu, karena kita pakai di rambut ya. Nah itu kan kita juga nggak mau merusak rambut dan sebagainya, jadi saya pakai shampoo untuk mencuci tenun saya, dan itu terbukti tenun saya tidak berubah warnanya gitu, tapi bersih. Nah ini tips yang sangat bermanfaat. Ternyata shampoo ya. Iya, shampoo aja. Cari shampoo yang paling murah sekalipun udah pasti cocok untuk kepala kita gitu. Dan itu tidak berbahaya. Mohon izin melanjutkan yang ketiga Bu, buat Ibu Wike. Ya. Sejauh mana pengaruh tenun Baduy terhadap ekonomi masyarakat Baduy? Apakah ada hambatan dan tantangan yang dialami dalam pelestarian tenun Baduy? Silakan Bu Wike. Ya, terima kasih. Sebetulnya yang tadi ya seperti saya sampaikan, mereka itu tenun Baduy itu dipakai untuk kebutuhannya sendiri, itu udah pasti. Ya, karena mulai dari anak-anak kecil sampai yang orang tua terutama di Baduy dalam itu tidak mengenal pakaian lain selain tenun Baduy itu sendiri.
Kalau yang perempuan kadang-kadang tidak pakai kebaya, hanya dililit aja. Jadi kayak untuk sarung diikat gitu. Itu yang perempuan. Tapi karena udah banyak orang-orang masuk, dan ini jadi mereka pakai kebaya ya atasnya, bawahnya tetap kain. Dan kalaupun itu dia menjual, memang ada sekelompok orang yang membawa tenun-tenunan itu ke Jakarta, nyabak tuh ya ke Jakarta untuk menjual. Jadi mereka punya pelanggan-pelanggan sendiri. Dan seperti saya misalnya ya, itu tidak hanya saya sendiri, banyak teman-teman saya juga menggunakan tenun Baduy untuk keperluan produk fashion. Itu banyak untuk baik untuk dikombinasikan maupun dipakai utuh gitu. Jadi itu masing-masing orang Baduy yang memang bekerja sebagai mediator ya untuk membawa barang-barang itu ke Jakarta, itu punya pelanggan sendiri-sendiri gitu. Jadi saya rasa di masa pandemi ini memang berkurang penghasilan mereka yang menjual tenun itu sendiri. Tapi mereka kan sebetulnya pekerjaan utamanya itu berladang. Jadi dia sekarang ini saatnya berladang. Sekarang ini menggarap tanah ya. Jadi istrinya kalau pulang tetap menenun, dan dia kalau Baduy luar itu karena dia sering nyabak ke Jakarta, jadi mereka tuh udah biasa menggunakan handphone ya. Menggunakan handphone, dan dia belajar sendiri baca tulis. Karena mereka kan tidak sekolah gitu, tapi dia bisa baca tulis untuk keperluannya dia sendiri, untuk berdagang gitu. Jadi mereka tetap menjaga dengan konsumen untuk menjual produk-produknya walaupun berkurang. Tapi kalau saya lihat mereka juga tidak terlalu mengeluh untuk ini gitu. Jadi dia sudah, yang saya bilang tadi, mereka tuh secara ini mandiri. Dan saya rasa kita itu perlu mendukung dalam arti mereka akan lebih sejahtera gitu ya sebagai penenun apabila orang-orang di luar Baduy ikut mendukung dengan cara membeli, begitu aja. Jadi saya rasa itu timbal baliknya udah jelas gitu.